Kami bersyukur padamu Bapa, kasih dan sayang mengerti kehidupan kami semua. Biarlah Engkau memperlancar Tuhan pembelajaran kami yang dipimpin oleh Bapak Hendrik. Kami tahu adalah Tuhan yang senantiasa memperhatikan ketidakpandaian kami. Tapi kami mau belajar hari lepas hari, sehingga kami melihat kebenaran itu hanya ada di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau lembutkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima firman. Biarlah memakai Bapak Hendrik dengan luar biasa, yang kami tidak tahu menjadi tahu. Oleh karena itu Tuhan, kasih yang dari surga senantiasa ada di dalam hidup Bapak Hendrik bersama keluarga, melayani Tuhan yang benar. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami berdoa menyambut firman-Mu. Amin. Belajar itu kemana-mana, dan Tuhan Yesus itu kalau ngajar ya, Tuhan Yesus kalau ngajar, dia nggak fokus dengan satu orang, enggak. Dia fokus sama semua orang. Hari ini saya ajarin orang itu mau dengar atau enggak panggilannya, ya panggilannya itu terserah dia, bukan terserah saya dan bukan terserah Tuhan. Ada yang bilang kedaulatan Tuhan bisa memanggil orang. No. Ya, tapi kan ada firman-Nya Pak yang mengatakan bahwa kita ini tidak bisa datang kepada Kristus apabila kita tidak ditarik oleh Bapa. Ada nggak ayatnya? Ada nggak Pak kira-kira ayat gitu? Pernah dengar nggak Pak ayat itu Pak? Ada pernah dengar ibu-ibu? Ada yang pernah dengar? Kita tidak bisa datang kepada Kristus apabila kita tidak ditarik oleh Bapa. Jadi kita percaya sama Kristus gara-gara Bapa yang narik kita, Bapa yang memimpin kita, Bapa yang memilih kita. Jadi kita dikasih kepada Kristus. Pernah dengar? Pernah, Pak. Ya, Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Apa artinya? Apa artinya? Apa Bapa yang menarik-narik kita, memberikan kita kepada Kristus? Jadi kita sekarang bisa Kristen gara-gara Bapak kita yang menarik-narik kita? Begitukah artinya? Kalau kita baca baik-baik, nggak begitu. Tapi orang kalau bacanya asal-asalan, iya. Makanya kekristenan menjadi hancur, amburadul. Ayat ini ya adalah sambungan dari ayat ini. Ya, ayat ini adalah sambungan dari ayat ini. Bukan sambungan, korelasinya. Ya, ayat yang paling terkenal. Tetap di Yohanes. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Ini ayat yang paling terkenal, betul? Yohanes 3:16. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah marketing terbesar, terpenting, terdahsyat di antara marketing yang ada di dunia ini. Marketing
paling luar biasa yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Marketing. Artinya apa? Contoh, Ibu Marta, Ibu Linda, Pak Anwar, atau saya lagi naik mobil di jalan tol. Udah jalan sekitar, misalnya dari Wonosobo ke Surabaya, berapa lama tuh Pak kira-kira? 10 jam. Dan 10 jam. 10 jam jalan. Ya. Lupa, waktu perjalanan lupa makan. Wah, 3 jam kemudian perut udah mulai main band. Ya. Bandnya gendang lagi. Udah mulai kelaparan. Tiba-tiba lagi enak-enak, ada tulisan di pinggir jalan. Ya. Rumah makan Padang. Ya. Rumah makan Padang pinggir jalan. Nasi, rendang, ayam, sayur. 5.000 rupiah. Next exit. Kita yang lagi kelaparan lihat ini. Belok. Betul? Belok. Ada undangan. Nasi Padang 5.000. Nasi, daging, ayam, sayur. Tambah lagi. Teh manis. 5.000. Bukan makan doang. Bungkus 10. Dari sini sampai ke Surabaya makannya itu aja 5.000 bungkus 10. Saya biasa makan 50.000 satu bungkus. Ini satu bungkus 5.000. Saya bungkus 10 dari Wonosobo sampai Surabaya. Betul? Ada undangan. Nasi Padang 5.000. Demikian pula Tuhan memberi undangan. Nih, ada keselamatan. Ada keselamatan di dalam Kristus. Setiap orang yang melihat undangan ini, yang merasa dirinya nggak benar, yang merasa dirinya sangat berdosa, penuh dengan pelanggaran Tuhan, dia tahu bagaimana caranya, siapa yang bisa mengampuni dosa saya, siapa yang bisa mengampuni pelanggaran-pelanggaran saya. Ternyata pas ngelirik, lagi enak-enak jalan, ada yang namanya Yesus Kristus. Belok. Ambil keselamatan itu. Ambil marketing itu. Ambil tawaran itu. Kita ditarik oleh marketing itu. Kita ditarik oleh Bapak kita. Nih, menarik perhatian. Ada Kristus. Tapi kalau orang bodoh, orang dodol, orang jahat, orang fasik yang tidak mau melihat marketing ini, orang bodoh naik mobil 5.000. Siapa tahu di depan ada lagi yang 2.000. Lewat. Ntar ada lagi yang beneran 2.000. Menarik sekali. Siapa tahu ada yang 1.000. Terus dia tahan laparnya. Dia tahan laparnya. Dia nggak tertarik dengan iklan-iklan 5.000, 2.000. Ini lagi ini ceritanya lagi ini nih. Lagi kompetisi ini, restoran-restoran dari Surabaya sampai dari Wonosobo sampai Surabaya pada kompetisi. Dari yang harga 50.000, 5.000, 2.000 sampai yang gratis dapat es teh manis. Gratis dapat es teh manis. Dia lewatin juga. Kenapa dia bilang? Di Surabaya saya bukan dapat gratis lagi. Saya bisa tidur di hotel dengan gratis. Kan gitu, orang nggak benar. Sama dengan manusia zaman sekarang. Keenakan hidup di dunia. Uangnya banyak. Punya istri 1 nggak cukup. Maunya 5. Udah punya si 5. Ada simpanan lagi di apartemen 5. Luar biasa. Nggak cukup 5. Saya punya istri 1 aja pusing. Pusing. Coba sini yang punya istri 1. Pusing. Bisa punya istri 5 buat saya. Wih, luar biasa. Nggak pusing-pusing. Ya kan? Belum lagi, wah, uangnya banyak, dihormati orang, enak hidupnya. Padahal hidupnya bergelimang dengan pelanggaran-pelanggaran Tuhan. Bergelimang dengan melanggar perintah Tuhan. Dia tahu suatu hari dia akan masuk ke dalam api neraka. Dia tahu. Dia tidak mencari sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu keselamatan. Ada iklannya. Ada Yesus. Dia nggak mau lihat. Kenapa? Sudah enak hidupnya. Tapi orang yang sadar akan pelanggaran-pelanggarannya, sadar akan kejahatan-kejahatan yang dia lakukan dalam hidupnya, dia melihat undangan ini. Dia menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini saya bertemu dengan Engkau, kata Ayub. Aku dulu mendengar tentang Engkau. Sekarang aku sudah melihat Engkau. Aku melihat iklan yang begitu besar, iklan yang begitu dahsyat dalam hidupku. Bahwa Engkau datang
untuk mengampuni kesalahan saya. Sehingga saya boleh beroleh kesempatan untuk bisa hidup kembali bersama dengan Engkau penciptaku, bersama-sama denganmu di Taman Firdaus. Karena begitu besar kasih Allah. Iklan terbesar sepanjang sejarah manusia yang tidak pernah mau dibaca sama orang, hanya baca tapi nggak tahu artinya. Ayo Yohanes 3:16, tahu semua artinya apa? Nggak tahu. Nih, Tuhan memberikan iklan terbesar sepanjang sejarah untuk apa? Baca baik-baik. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Lihat. Pertama kali Yesus datang dalam dunia ini, bukan tugasnya menghakimi, bukan. Tapi untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, barang siapa yang punya pelanggaran kepada Tuhan, punya pelanggaran atas perintah Tuhan, atas dosanya, atas kefasikannya, atas kejahatannya. Dia percaya, dia belok mobilnya, dia cari Kristus. Dia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ntar dulu, siapa tahu ada yang 2.000, siapa tahu ada yang 1.000, siapa tahu ada yang gratis. Ia berada tetap di bawah hukuman. Berada di bawah hukuman. Hukuman apa? Hukuman mati. Kejadian 3:15, kalau kamu makan, kamu melanggar perintah-perintahku, engkau pasti mati. Ini berada di bawah hukuman. Oleh sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Hukumannya apa? Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan mereka jahat. Artinya apa? Apakah undangan ini berlaku untuk orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa? Apakah undangan ini berlaku untuk orang-orang yang tidak pernah melanggar perintahnya Tuhan? Berlaku atau tidak? Orang yang tidak pernah melanggar perintah Tuhan, orang yang selalu berbuat baik dalam hidupnya, berlaku tidak undangan ini? Nih, karena begitu besar. Berlaku atau tidak? Berlaku, Pak. Berlaku, jawabannya 100%. Jadi artinya apa? Kalau orang yang sudah tidak melakukan pelanggaran Tuhan, belum pernah ditanya, pernah membunuh tidak, mencuri tidak, berzina tidak, istri 1, tiap hari perginya ke misalnya kemana gitu, agamanya lain, dia berdoa sama Tuhan. Tapi berlaku nggak? Tuhan Yesus ini berlaku nggak undangan ini? Berlaku. Saya orang baik. Saya ini orang nggak lapar, bawa mobil nggak lapar. Dari Wonosobo ke Surabaya sudah makan pagi, udah makan. Jalan baru setengah jam nih. Lihat undangan. Nasi Padang 5.000, dapat es teh manis. Ini udah kenyang. Belok. Kenapa? Menarik undangannya. Pak, kan Bapak udah makan? Iya. Tapi kan boleh bungkus 10. Betul? Sama. Kita yang sudah merasa benar hidupnya, melihat undangan ada keselamatan di dalam Kristus, kebaikan saya merasa saya berbuat baik benar dan segala macam itu untuk hidup kekal, betul. Tapi kalau saya sudah dapat Dia, dikatakan tidak akan dihukum. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Maksudnya apa? Ya. Ini Yesus yang ngomong. Ini ada hubungan dengan Samson ya. Kita mau bicara Samson hari ini ya, seru ya. Ya, ayatnya.
Yohanes 5, kita lihat. Ayat 24 ya. Sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum. Kenapa? Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya apa? Kita semua tahu bahwa akan ada yang namanya penghakiman di akhir zaman. Setuju? Ya. Ya, penghakiman untuk siapa? Untuk ini. Ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba orang mati yang mendengar suara anak Allah dan mereka akan mendengarnya akan hidup. Ya, ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Berbuat baik. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Sama-sama bangkit. Yang satu berbuat baik akan mendapatkan hidup yang kekal. Yang satu yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi dua-duanya ini akan keluar. Berbuat baik akan mendapatkan hidup yang kekal. Bedanya apa dengan kita yang percaya kepadanya? Karena di sini tidak disebut. Mereka yang percaya kepada Kristus tidak ada. Tapi yang berbuat baik. Artinya apa? Mereka akan mengalami suatu pengadilan. Di sini tempatnya. Orang yang baik tidak pernah mengenal Kristus, berbuat benar, melakukan seluruh perintahnya Tuhan, diadili, dan kitab kehidupan akan dibuka. Apakah benar kamu dalam hidupnya benar-benar melakukan perintah Tuhan? Ada nggak? Ada orang model begini. Maka Tuhan penuh dengan keadilan. Dia adil. Tuhan Yesus berkata, aku mengadili atau menghakimi sesuai dengan perkataan Bapakku yang kudengar dari Bapakku. Ada ayatnya ya. Jadi orang yang di pulau-pulau sana, saudara-saudara kita yang tidak pernah terjangkau oleh Injil, mereka mati, tapi mati di dalam perbuatan mereka, perbuatan baik mereka. Tuhan akan adil. Masuklah engkau orang baik, masuklah engkau orang saleh, masuklah engkau yang tidak pernah berbuat jahat, yang membenci kejahatan, masuk ke dalam rumahku. Pak, tapi kan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Betul. Nggak salah. Kita yang sudah berbuat baik, kita ada undangan Yesus, belok buru-buru. Sehingga kita ini nggak masuk pengadilan. Kita langsung diangkat, diubah, masuk ke dalam kerajaan surga. Itu bedanya. Makanya Ibu Marta sudah mengerti bahwa Yohanes 3 ayat 16 ini berlaku untuk semua orang. Orang jahat, orang baik, orang macam-macam. Orang yang baik yang sudah melakukan perintah Allah dan sekarang mengenal siapa Allahnya sendiri. Bayangin Ayub. Dulu aku mendengar tentang engkau, makanya dia takut sama Tuhan. Sampai Tuhan puji dia. Dikatakan, adakah orang yang sebaik dan sesaleh Ayub? Tidak ada seorang pun di dunia ini. Dikatakan, di dunia ini yang sesaleh, sebaik Ayub. Padahal nggak kenal saya. Tapi apa yang terjadi dengan Ayub pada saat dia berkata, dulu aku mendengar engkau, tapi sekarang aku melihat engkau. Perbuatan baiknya itu bukan hilang, makin dahsyat, makin menjadi-jadi. Kenapa? Dia sudah mengenal Tuhannya. Bahkan dia mendobrak yang namanya tradisi. Tradisi didobrak sama dia, yaitu apa? Tradisi perempuan nggak boleh dapat warisan. Tertulis dalam kitab Ayub, kalau nggak percaya. Buka. Ayub. Ya, ayat yang terakhir. Ya. Keadaan Ayub dipulihkan. Judulnya keadaan dipulihkan. Ya. Ini orang baca nggak pernah mau tahu. Kalau saya mau tahu. Kalau baca gini mesti tahu. Lihat. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka alias perempuan yang cantik anak-anak Ayub ini diberi ayahnya milik pusaka, warisan di tengah saudara laki-laki. Kelihatannya kalau baca nggak penting. Buat saya penting sekali. Karena dia hidup di zaman Patriark. Hidup di zaman di mana laki-laki yang nomor satu.
Hidup di zaman di mana perempuan itu nggak ada harganya. Hidup di zaman perempuan itu harus tidak punya apa-apa. Suaminya mati, lu ikut mati. Tapi Ayub mendobrak itu semua. Aku berikan warisan. Artinya apa? Kamu laki-laki, kamu sama perempuan, sama di mata Tuhan. Kenapa? Aku sudah melihat Tuhan. Dulu kita berbuat baik, belum mengenal Tuhan berbuat baik, belum mengenal Tuhan melakukan seluruh kehidupan sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi setelah kita melihat Tuhan, mengenal Dia dengan baik, bukannya kendor, makin jadi-jadi, dobrak semua sana sini. Seperti saya dobrak kekristenan, saya udah nggak takut. Kekristenan, saya sedang mendobrak kekristenan loh ini. Saya punya khotbah-khotbah ini, pengajaran saya ini benar-benar dibenci oleh gereja-gereja, percaya sama saya. Karena khotbah model begini, nggak ada duitnya. Saya ngajarin jemaat pinter. Saya ngajarin jemaat untuk setia. Saya ngajarin jemaat untuk bisa langsung pergi ke Bapa. Minta apa saja, maka akan kuberikan apabila kamu melakukan seluruh perintahku. Gereja sepi. Berarti Bapak ngajarin dong nggak boleh ada gereja. Siapa bilang? Kita sedang bergereja hari ini. 4 orang. Jangan pernah berpikir gereja itu gedung. Jangan pernah berpikir gereja itu musuh suatu wadah. Ada gereja, ada band, ada pendeta. No. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya. Inilah kumpulan orang-orang percaya. Inilah tubuhnya Kristus. Kita belajar dengan benar. Sehingga kita menjadi orang Kristen atau menjadi orang yang percaya Kristus nggak sia-sia. Saya selalu katakan, jadi orang Kristen jangan sia-sia. Gitu loh. Setuju ya? Sama seperti Samson. Karena kita bicara Samson, karena sedikit. Pertanyaan Ibu Yarika, Samson bagaimana bisa hilang kuasanya, betul? Gampang, udah jawabannya. Ada yang tahu kenapa Samson bisa hilang kuasanya? Ini cerita Samson ini dari kecil sampai besar gini ceritanya sama semua. Ya. Tapi ada hal-hal yang menarik di dalam cerita Samson yang nggak pernah orang mau sentuh. Kenapa orang nggak mau sentuh? Karena nggak pernah baca. Walaupun dibaca, juga nggak mau tahu. Banyak cerita di Samson, saya ulangi, banyak cerita di Samson yang sangat menarik. Menarik perhatian kita. Ya. Bukan hanya sekedar dia bisa mengalahkan orang Filistin, matanya jadi buta, lalu kalau di film-film tuh dia ada di tengah-tengah tiang, wow begini masih kecil. Dulu saya masih kecil begitu tuh, habis nonton film Samson cari tiang. Kalau bisa ada tiang kiri kanan, wow kayak Samson tangannya begini nih. Saya nggak kuat juga ternyata. Beneran, film-film zaman kecil gitu nonton film Samson, saya pulang-pulang nyari tembok 2 kiri kanan bisa begini. Mau ngerasain seperti Samson. Sama, kalau nonton film Bruce Lee, pulang-pulang rasanya mau berantem sama orang, nyari gara-gara. Pikiran nih sudah belajar sama Bruce Lee nih ceritanya nonton film, begitu kira-kira. Tapi cerita sesungguhnya tentang Samson, bukan Samson. Cerita sesungguhnya bukan Samson. Samson itu ada di dalam Hakim-Hakim. Cerita Samson ini ada di buku Hakim-Hakim. Setuju? Setuju. Ya. Pertanyaan terbesar, kenapa Samson bisa hilang kekuatannya? Anda bisa jawab? Kira-kira aja. Karena melanggar perjanjiannya dengan Tuhan. Nah itu jawaban udah selesai khotbahnya. Selesai Bu. Ibu Marta udah bikin khotbah saya selesai udah 2 kali, ini yang kedua nih Bu. Ini ngomong, betul Bu? Jangan Pak. Selesai udah. Katanya dia melanggar perjanjian dengan Tuhan. Itu jawabannya. Dulu saya jawabnya apa? Karena rambutnya digundulin, dipotong. Betul? Saya berpikir dulu, wah Samson kekuatannya di rambut. Maka zaman sekarang anak-anak muda mau rambutnya yang panjang kalau bisa kayak Samson. Terbalik zaman sekarang generasi Z. Rambutnya panjang, pakai bibir merah. Jalan sama gemulai. Dikuncir. Ini bukan Samson. Ya kan? Itu namanya sambarangan. Itu benar-benar manusia zaman sekarang. Benar Bu, dia melanggar perjanjiannya dengan Allah.
Pertanyaan, pelanggaran apa yang dia langgar? Bahwa perjanjiannya Tuhan melarang dia apa untuk memotong rambutnya. Terus apa lagi? Maka saya bilang, seru ini kalau baca Samson, kita baca ya. Samson itu ada di mana? Hakim-hakim berapa? 13. Lihat ya. Ceritanya Tuhan mendatang kepada Manoah ya. Manoah ya, istrinya mandul, tidak beranak. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau mandul, tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram." Ya, ini kalau baca Alkitab, mesti lihat-lihat. Kalau Tuhan ngomong, ini yang ngomong Tuhan loh. Malaikat Tuhan ini, orang pikir malaikat. Saya bisa kasih tahu, saya bisa buktikan malaikat Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Atau Yesus sendiri. Ini adalah Yesus yang ngomong. Ya, ini Yesus yang ngomong. Kalau sudah ada kalimat, ia berfirman, nih, berfirman kepadanya, malaikat tidak berani berfirman. Hanya Tuhan yang berfirman. Setuju? Kalau kita sudah baca firman Tuhan dengan baik, kalau ada kalimat Tuhan berfirman, berarti Tuhan saja yang bisa berfirman. Malaikat tidak bisa berfirman. Dia selalu bertambah. Dia selalu tambahkan, Allah berfirman kepadamu. Itu malaikat. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Ini nasir Allah. Dalam bahasa aslinya Nasarin. Ya, Nasarin. Dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi, kalau kita dengar cerita hakim-hakim itu cerita yang muter-muter. Hakim-hakim itu terjadi setelah Yosua, betul? Iya. Pertanyaan kepada Bapak Ibu yang mau belajar. Yang mau belajar ya, bukan yang sudah belajar, yang mau belajar. Kenapa ada buku hakim-hakim? Ada yang tahu? Salah juga nggak apa-apa, nggak dipukulin kok. Kenapa ada buku hakim-hakim? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang kurang ajar. Itu jawabannya. Bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir? Siapa yang tuntun? Musa. Tuhan. Tuhan yang menuntun bangsa Mesir dan dan Yosua. Yosua dan Musa, Tuhan yang menuntun. Mereka cuma alat. Yang mengeluarkan bangsa bangsa Israel dari Mesir itu hanya Tuhan. Yang menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api siang dan malam itu Tuhan. Yang menuntun mereka mengalahkan bangsa-bangsa sebelum sampai ke tanah Kanaan, Tuhan. Sekarang orang Israel ngomong sama Yosua, bangsa lain punya pemimpin, punya hakim, kenapa kita nggak punya? Kurang ajar. Kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Tuhan bilang, emang nih sekarang yang di mata lu siapa? Yang kamu lihat ini siapa sekarang? Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi sekarang kamu minta manusia jadi hakim. Sakit hati loh Tuhan digituin. Makanya buku Musa mengatakan Tuhan sakit hati sama bangsa ini, bangsa yang benar-benar degil hatinya. Tapi Tuhan begitu baik karena dia sudah membuat perjanjian kepada keturunan Abraham. Mau nggak mau, ya sudah, saya angkat hakimnya. Diangkat hakim. Maka ada buku hakim-hakim. Dan buku hakim-hakim, salah satunya ada perempuan jadi hakim. Mampus orang Israel. Dipimpin oleh seorang perempuan.
sama Tuhan ditampar itu. Nggak ada sejarahnya perempuan jadi pemimpin, nggak ada. Tapi kali ini Deborah dipilih Tuhan untuk jadi pemimpin. Ya. Dipilih Tuhan untuk jadi pemimpin, mau diapain? Malu-maluin banget. Jadi pada saat bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim, wah, hidupnya benar-benar penuh dengan berkat. Wah, hebat, mewah-mewah. Akhirnya apa? Mulai kurang ajar. Mulai menyembah berhala. Mulai hidup menjauh dari perintah Tuhan. Mulai kurang ajar ke bawah. Makin kurang ajar, Tuhan kesel. Panggil bangsa lain. Serang. Babak belur. Hancur-hancuran. Nangis, teriak-teriak sama Tuhan. Tolong. Tuhan kirim seorang hakim baru. Diberkati Tuhan, menang lagi, merdeka lagi, luar biasa lagi, kurang ajar lagi. Dia muter. Buku hakim-hakim itu buku hakim-hakim yang muter-muter. Enak, kurang ajar, nangis-nangis, minta lagi, enak, kurang begitu. Tapi grafiknya turun ke bawah. Muter-muternya turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai habis. Di cerita buku hakim-hakim yang terakhir dikatakan apa? Ada seorang imam, seorang gembala sidang, seorang pendeta, punya gundik. Punya gundik. Dan gundiknya itu dipotong 13. Dulu kita pernah dengar ceritanya, ada orang potong 13. Pernah dengar nggak? Masuk orang besar-besaran, orang dipotong 13. Nggak pernah terjadi di dalam sejarah. Tidak pernah terjadi di dalam sejarahnya orang Israel. Ada seorang imam memotong 12, dan dilemparkan potongan tubuhnya ke seluruh 12 suku di orang Israel. Itu cerita ditutup dengan kesadisan. Itu cerita ditutup bagaimana orang Israel itu kurang ajarnya sampai imam nggak dianggap. Itu buku hakim-hakim, itu pelajaran. Jadi kita ngerti. Jadi Tuhan punya rencana untuk melawan orang Filistin. Itu rencananya Tuhan membangkitkan Samson. Itu latar belakang. Kita lihat. Ya. Kata perempuan itu datang kepada suami, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah. Artinya apa? Ini bentuk manusia, tapi seperti malaikat. Terang benderang. Amat menakutkan. Mana yang berani melihat terang benderang begini? Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukan namanya kepadaku. Lalu tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung laki-laki, sebab jangan minum anggur, jangan memabukkan, jangan makan sesuatu yang haram. Sejak dari kandungan ibunya sampai hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Ini Tuhan yang ngomong. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir ini. Artinya apa? Manoah tidak seperti Abraham. Oh, yang benar aja, dia kan mandul, mana mungkin dia punya anak. Tapi Manoah mengatakan, dia belajar dari Abraham, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan apabila Tuhan mengatakan, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Manoah bilang, Tuhan tampakkanlah dirimu kembali lagi kepada kami, ajarin kami gimana caranya membuat anak ini besar. Maka Allah mendengar permohonan Manoah. Karena apa? Karena iman. Ini cerita Samson ini banyak hal-hal yang bagus yang terlewati, yang hanya fokus dengan Samson dan Delilah. Wah, percintaan mereka, wah, love story, bla bla bla. Tapi yang penting, yang esensi, yang fondasi enggak diceritakan, yaitu apa? Iman. Kalau Manoah nggak punya iman, mana mungkin Allah mendengarkan permohonannya? Dia nggak nanya ABC, nggak bak-bik-buk, dia cuma bilang, Tuhan, biar abdimu itu kembali lagi, ajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Padahal dia tahu istrinya mandul, tapi dia katakan anak yang akan lahir. Itulah iman. Setuju ya? Setuju. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah, suaminya itu tidak bersama dengannya. Kemudian perempuan itu segera berlari,
memberitahu kepada suaminya, katanya, orang yang datang kepada aku baru ini, dia datang lagi kepadaku. Bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Sampai kepada orang itu ia berkata, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Lihat, engkaukah orang? Nih, orang. Baca firman Tuhan ini mesti begini. Orang. Ternyata malaikat ini berbentuk manusia. Orang yang berbicara kepada perempuan ini. Bukan pakai sayap. Ya, bukan pakai sayap. Malaikat pakai sayap. Enggak, ini orang disebut. Jawabnya benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimana nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Bukannya anaknya, tapi perempuan. Ibunya harus memelihara diri. Jangan ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur minuman bla 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 yang sama. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Kata Manoah kepada malaikat itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Lihat, Manoah melihat malaikat Tuhan, perkenanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Artinya apa? Dia ingin memberikan persembahan. Karena dia tahu, ini bukan malaikat. Ini cerita, kalau kita baca baik-baik. Ini yang namanya Manoah tahu, antara malaikat, yang mana Tuhan. Dia tahu. Kalau malaikat, dia nggak mungkin ngomong, kami akan mengolah anak kambing untuk mempersembahkan baginya. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah. Ini sangat menarik. Benar-benar menarik. Sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Berapa kali Yesus mengatakan? Berapa kali Yesus mengatakan, mengapa kau katakan aku baik? Bukan hanya Tuhan saja yang baik. Ya. Apabila kamu percaya kepada Dia yang mengutus aku datang ke dunia ini untuk melakukan semua kehendak Bapakku. Bayangin. Ini perkataan yang sudah terjadi ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Dan orangnya sama, dia juga. Ya. Enggak. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Dia nggak tahu, katanya. Jadi orang berpikir, oh ini cuma malaikat. Dia pikir ini malaikat. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan, siapakah namamu? Sebab apabila yang terjadi maka kami hendak memuliakan engkau. Tapi jawab malaikat Tuhan itu padanya, mengapa juga engkau menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Namanya akan disebut? Halo? Namanya akan disebut? Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Namanya akan disebut apa? Immanuel, Pak. Yesus Kristus. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia berdasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan. Bukan ini. Kenapa? Nah ini, sorry. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atasnya, dan namanya disebut orang Penasihat ajaib.
Penasehat ajaib. Mengapa engkau menanyakan namanya? Bukankah nama itu ajaib? Tuh. Tapi si Manoah, sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing, korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Bukan kepada malaikat ini, tapi kepada Tuhan di atas batu. Jadi dia bikin menara batu, dia persembahkan yang baik untuk Tuhan. Lihat. Lalu diperbuatnya keajaiban. Diperbuatnya nyaur besar. Bingung nih. Penulis ini benar-benar bingung nih. Sementara Manoah dan istrinya memandangi. Jadi ada perbuatan ajaib yang terjadi pada saat dia memberikan bakaran itu di atas mezbah bakaran. Ada perbuatan ajaib terjadi. Dia nonton nih, Manoah dengan istrinya nonton. Apa yang terjadi? Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah. Jadi api itu sedang menyala ke atas ke langit. Maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Jadi di dalam api itu dia naik ke atas, dalam ukupan-ukupan dalam persembahan itu dia naik ke atas. Ketika Manoah dan istrinya melihat ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Mereka sadar. Sejak saat itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kenapa dia bilang begitu? Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Tuh. Ini benar-benar. Gimana Pak John Anwar baca begini? Seru nggak? Seru sekali, Pak. Samson udah nggak ada artinya, Pak, kalau baca begini. Yesus datang memberitahu sesuatu. Kita akan membangkitkan seorang anak laki-laki bernama Samson. Tapi yang harus kamu lakukan, kamu jangan memegang anggur dan jangan makan yang haram. Ya, dua ini perjanjiannya, kata Ibu Marta. Tapi di sini kita melihat bagaimana Yesus, walaupun dalam rupa Allah, dia tahu fungsinya dia. Kamu kalau mau mempersembahkan, jangan kau saya, kepada Tuhan. Diajarin bagaimana kamu mempersembahkan segala sesuatu, baik itu hidupmu, kekayaanmu, keluargamu, anakmu, istrimu, suamimu, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, kamu persembahkan sebagai persembahan yang kudus, tak bercacat celah. Efesus 2 berapa? Roma 12 ayat 2. Tubuhmu kepada Tuhan. Pada saat Manoah memberikan bakaran itu, dia bisa masuk ke dalam persembahan itu. Lalu dia naik ke atas dan dia menerima itu persembahan karena dia sendiri adalah Allah. Dia ngajarin, dia yang adalah Allah, dia ngajarin kalau kamu mau memberikan persembahan, persembahkanlah kepada Allah. Sama seperti Kristus pada saat dia datang ke dunia ini, dia bilang, bila kamu mau menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan. Yang tidak kelihatan itu. Apabila Bapakmu yang di surga yang tidak kelihatan itu melihat engkau, dia akan memberkati kamu. Dahsyat, dahsyat sekali.